Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jika di hari ini bangsa kita mengadakan proses pemilihan umum, maka ada salah satu yang penting sehubungan dengan proses pemilihan umum. Salah satunya adalah betapa pentingnya mengutamakan kebaikan bersama dalam proses pemilihan umum. Sebagai umat Kristen, panggilan kita adalah untuk hidup dan bertindak sesuai dengan kasih Kristus. Mari kita renungkan bersama bagaimana kasih Kristus harus memandu kita dalam mengambil keputusan, termasuk dalam memilih pemimpin. Ayat Alkitab tertulis, janganlah setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Filipi pasal 2 ayat 4. Kasih Kristus adalah sebagai pondasi pengambilan keputusan. Kasih Kristus adalah pondasi yang harus menjadi panduan utama dalam setiap tindakan dan keputusan kita, termasuk dalam proses pemilihan umum. Dalam surat Filipi, kita diajarkan untuk tidak memperhatikan kepentingan pribadi kita sendiri. Tidak hanya kepentingan pribadi kita sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Karena ini menunjukkan betapa pentingnya kasih dalam mengutamakan kebaikan bersama. Selanjutnya adalah mengenali kebutuhan dan penderitaan sesama saat kita memilih pemimpin. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mengenali kebutuhan dan penderitaan sesama. Kita harus memilih pemimpin yang memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial dan keadilan, yang siap melayani dan berjuang untuk kebaikan bersama. Kasih Kristus memanggil kita untuk menjadi teladan dalam memperhatikan dan membantu mereka yang membutuhkan. Memperjuangkan keadilan dan persatuan, bahwa pemilihan umum seringkali memunculkan perbedaan pendapat dan konflik di antara kita. Namun sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk memperjuangkan keadilan dan persatuan. Mari kita memilih pemimpin yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang menghormati keberagaman dan mempromosikan perdamaian di tengah-tengah perbedaan. Yang paling terpenting lagi adalah berdoa. Berdoa untuk bimbingan Roh Kudus sebelum kita memutuskan suara kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang siap membimbing dan memberikan hikmat kepada kita dalam mengambil keputusan yang benar. Marilah kita memohon kepadanya agar membimbing langkah-langkah kita dalam memilih pemimpin yang akan membawa kebaikan dan kemuliaan bagi bangsa dan negara ini. Saudara-saudara, mari kita mengambil keputusan dalam pemilihan umum dengan didorong oleh kasih Kristus. Marilah kita mengutamakan kebaikan bersama dan memilih pemimpin yang akan menjadi teladan dalam melayani dan memperjuangkan keadilan serta persatuan. Semoga Tuhan memberkati proses pemilihan umum ini serta membimbing langkah-langkah kita menuju masa depan yang cerah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan hikmat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami melalui renungan hari ini. Renungan saat ini tentang mengutamakan kebaikan bersama di dalam proses pemilihan umum. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami akan panggilan kami sebagai umat Kristen untuk hidup dalam kasih Kristus. Bimbinglah kami Tuhan, agar dalam setiap keputusan yang kami ambil, kami senantiasa mengutamakan kepentingan bersama dan memperjuangkan keadilan serta persatuan. Tanamkanlah di dalam hati kami kepekaan terhadap kebutuhan dan penderitaan sesama, sehingga kami dapat menjadi saluran kasih-Mu bagi mereka yang membutuhkan.
Kami memohon agar Roh Kudus-Mu, Roh Kudus Tuhan senantiasa membimbing langkah-langkah kami dalam kami memilih pemimpin. Pemimpin yang terpanggil oleh-Mu, yang siap melayani dengan integritas, melayani dengan kasih. Berikanlah kami keberanian dan kebijaksanaan untuk menjalankan panggilan kami sebagai warga negara dan juga sebagai orang percaya. Ini doa kami Tuhan. Semoga segala sesuatu yang kami lakukan semata-mata hanya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.